Sepreman-premannya dia sampai tatonya di sebelah kiri tato naga, di sebelah kanan tato pohon beringin, akarnya panjang sampai ke bawah. Ketemu saja temannya, Assalamualaikum. Apa itu karela? Coba, orang tua dulu pasti beri salam, betul tidak Pak? Sekarang anak muda, bagaimana kok tidak celaka? Tidak saling mendoakan kebaikan, baru ketemu. Adakah? Oh. Nah jawab Tom ya Nata, ada sayang, ada. Oton itu kodon dihargai. Siapa yang berani cari duit di luar sana, cari nafkah, mencarikan nafkah untuk anak istrinya, siapa? Panas matahari, terbakar kulit, tambah hitam, tidak perawatan, siapa Bu? Bapak-bapak. Betul bapak-bapak. Turun hujan, kehujanan, menggigil kodong terbungkus dalam keringinan, kadang baju yang basah kering di badan, atau dia pulang dalam keadaan basah kuyup. Tengah malam tidur kesakitan, menggigil, bangun batuk-batuk, tidak pandai mengeluh sama istrinya. Siapa itu ibu? Siapa? Bapak-bapak. Betul bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. La 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 la. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Ustaz, kebiasaan kami mendoakan orang mati. Saya mau doakan anakku 100 harinya, 1 tahunnya, 40 harinya, 7 harinya, tidak ada masalah. Yang penting kau minta doa kepada Allah, bukan minta doa kepada yang lain selain daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada tempat kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tempat kita meminta. Tapi saya bisa bikin acara Ustaz. Boleh. Yang penting niatmu sedekah. Kebetulan mau potong kambing Ustaz. Silahkan. Mau potong kambing, potong sapi, potong kerbau sekalian. Yang salah kau potong gajinya orang. Sakitnya tuh di hati. Betul tidak? Iya. Makanya silahkan. Tapi niatmu untuk apa? Saya mau potong kambing Ustaz untuk orang mati. Tidak ada orang mati makan kambing. Jadi untuk siapa paling Ustaz? Kalau memang niatmu mau potong kambing untuk kasih makan orang bersedekah, boleh. Tapi sekalian Ustaz, saya mau akikah orang mati. Kenapa mau diakikah? Karena belum diakikah dulu. Kau apanya? Anaknya atau orang tuanya? Saya orang tuanya Ustaz. Memang wajib kau mengakikah anakmu. Tapi kalau anak mengakikah orang tuanya, itu sebenarnya sudah tidak wajib lagi. Tapi kewajiban orang tua mengakikah anaknya. Jadi boleh Ustaz, boleh. Lalu kita mau potong apa kambingnya? Ustaz, saya mau potong kambing untuk cerak batu nisan. Demi Allah, tidak pernah diajarkan dalam agama. Dan itu bisa membengkokkan akidah. Jadi apa jipalin Ustaz? Potong saja. Untuk apa? Untuk sedekah. Tidak apa-apa Ustaz kalau saya potong kambing. Tidak masalah. Yang penting niatmu sedekah, doamu minta kepada Allah. Yang ketiga apa? Yang penting kau sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak memberikan beban kepada hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Sanggup ya Ustaz? Karena ku cicil ji. Oh sama ji. Kamu yang mencicil orang mati ditanya-tanya di dalam kubur. Makanya jangan. Jadi kalau tidak sanggup beli kambing Ustaz, kambing-kambing saja nu goreng guys. Banyak dijadiin itu kalau satu karung nu pakai tariguna. Betul tidak jamaah? Jangan repotkan diri, itu yang paling utama. Apalagi kita ini datang untuk mendoakan sultanianya. Ustaz, sekalian saya mau bacakan posisi mulai. Tengahnya rumah Ustaz. Kita selamatan syukuran. Boleh, tidak ada masalah. Orang tua dulu itu caranya bersyukur kepada Allah dengan cara bersalawat. Bacalah Sintud Duror, baca Dia Ulami, baca Ad-Diba, baca Burdah, baca Idul Jawahir Maulidil Azhar An-Nabiyah, atau disingkat dengan nama Barazanji. Mereka berbahagia dengan cara bersalawat. Asyraqal badarun alaina. Boleh. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kepada orang yang diberikan selamat agar kalian selamat. Jadi boleh Ustaz, boleh doakan semoga yang kita menginginkan ini keselamatan, Allah berikan juga keselamatan di alam kubur kepada orang matinya.
Tidak ada masalah. Tapi katanya Ustaz dilarang makan makanan di tengah rumah itu, di tengahnya rumah, di posisi bolai. Kenapa dilarang makan? Itu orang tua dulu, triknya itu seperti demikian. Kenapa? Satu di kambing corona potong. Nah saya ini umpama Ustaz dipanggil dari pesantren baca-baca doa selamatan untuk rumah. Dipanggil kak, ku panggil ki anak-anakku 20 orang. Karena habis ki kambing. Betul tidak? Mana yang dimakan di tempat, mana yang dibungkus pulang. Apa menasibkan tuan rumahnya? Tidak ada corona makan. Makanya triknya itu ajak tandri Ustaz magai punana pusi bolai. Maksudnya itu dia tonji makan di tengah malam. Ku paham itu. Kalau bilang jangan ki makan ini Ustaz, kenapa? Anu na pusi bola. Pokoknya tidak ada pusi bola makan kepala kambing. Makanannya itu batu bata, pasir, berdiri keras kuat dan kokoh semembosoa. Iya, kan tidak ada makanannya seperti itu, betul tidak? Betul? Iya. Coba logika ini kita berpikir. Kenapa corona kasih begitu? Itu alatnya orang tua dulu, hebat. Caranya melarang kita, Ustaz larang, jangan semua kita makan Ustaz. Apa mikro kita dimakan? Kan tidak mungkin bicara begitu. Akhirnya apa bilang? Jangan kita makan ini Ustaz. Anu na tengah rumah. Maksudnya itu sebentar dia tonji eksekusi. Itu. Itu tonji corona. Makanya paham maki, kan di dalam bahasa Indonesia ada majas. Ada berapa majas nak? 12, 13. Majas hiperbola, yang terakhir majas siding, majas sipak. Itu yang di luar pembahasan daripada majas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan, doakan, minta doa kepada Allah. Allah sendiri berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doa. Ustaz di kampungku itu tidak baca hatam Quran. Apa dah baca? Surah Yasin saja. Cocok Al-Quran tunji itu. Bukan Ustaz, dia baca Barasanji, tidak ada masalah. Barasanji juga itu mendatangkan keselamatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Maka bersalawatlah kepada orang yang diberikan selamat, agar kalian senantiasa diselamatkan. Kita selamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang tua dulu sering selamat. Kenapa? Karena amalannya salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketemu dengan temannya, sepreman-premannya orang tua dulu, anting-antingnya banyak di telinga saya, tato 7, meskipun jalan tiling-tiling. Sepreman-premannya dia sampai tatonya di sebelah kiri tato naga, di sebelah kanan tato pohon beringin, akarnya panjang sampai ke bawah. Ketemu saja temannya, Assalamualaikum. Apa itu karema? Coba, orang tua dulu pasti beri salam, betul tidak Pak? Sekarang anak muda, bagaimana kok tidak celaka? Tidak saling mendoakan kebaikan, baru ketemu. Adakah? Oh. Nah jawab Tom ya Nata, ada sayang, ada. Menyesal Tom jadi bikin itu video, kenapa ada viral? Saya cuma sadarkan temanku yang rajin minta-minta chip, yang rajin main, selalu nak jual. Saya bilang jangan kau jual. Kenapa Ustaz? Itu judi. Jadi bagaimana nih kalau menang Ustaz? Jangan dijual. 1 biji kau dong Ustaz. Biar berapa M, tidak boleh. Bagaimana misi sana Ustaz? Bagi-bagi dong. Ada kan? Kalau tidak ada lagi kebaikan, lebih baik hapus. Lebih baik tuamu bawa ke masjid Al-Iman Solindo, bermanfaat, sedekah. Atau bawa ke panti asuhan, bawa ke panti jompo, panti sosial. Jangan salah bawa ke panti pijat. Atau kasih istrimu
bagaimana istri mau cantik? Tidak kurang modal, Pak. Bagaimana wajahnya tidak mirip semua dengan Saridon dan Saribano? Kalau mau cantik mirip Sarini, modali, Pak. Modali. Kasih yang istri tak pakai bedak warna-warni. Yang penting ada bedaknya. Harganya murah. Akhirnya wajahnya dia balang-balang. Putih muka, hitam leher. Nah tutup di lehernya kodong supaya tidak kentara hitamnya, tapi terciduk di tangannya hitam. Tidak tahu dibedakan mana zebra cross, mana tai cicak. Hitam putih, Pak. Begitu naik motor sampai di jalan poros Batangasih, dijaga lagi polisi. Stop, Bu, stop. Kenapa ke saya, Pak? Kenapa kan, Pak? Ibu, stop. Ay, pakai helm aja, Pak. Nyala lampu motor, Pak. Ada SIM, ada STNK. Ibu, operasi zebra nih, Bu. Kebetulan mukanya mirip zebra, jadi harus dioperasi. Karena mirip ke zebra mukanya istri, jadi harus dioperasi. Operasi zebra namanya. Makanya, Pak, kalau kita sayang istri, tak rajin-rajin berikan rezeki kita sama istri. Supaya beli bedak merek New Skin, ya, Wardah, skincare, sunscreen, makeover, MS Kilo. Pasti saingan ketat dengan Syahrini, Saridon dan Saribano. Jauh. Betul, Bu? Betul, Ibu? Hidup Ibu! Takbir! Hanya mana? Kilatan mami orang-orang na Allahu Akbar. Nakalupay di cilan na. Nakira kapan bukan suami na pusing? Makanya Ibu, kalau mau suami tak banyak rezeki na, perbaiki tanjat tak. Mau banyak rezeki na suami tak? Perbaiki tanjat no. Bagaimana suami mau banyak rezeki, cari rezeki di luar? Harusnya kau doakan baik-baik di rumah. Keluar juga magosip. Betul tidak, Pak? Baru datang, bukan nanu sapa dengan bagus-bagus. Deh, nu toro ji. Nu semprot ji. Dari mana, Pak? Hah? Dari mana gitu? Kenapa tidak mau pulang? Hah? Bagaimana tidak sakit perasaan? Coba baru datang, sapa suami tak dengan bagus-bagus, penuh semangat. Assalamualaikum. Wah, saya yakin 100% suami tak pasti merasakan kebahagiaan rumah tangga. Betul, Pak? Betul, Pak? Iya, saya yakin. Baru duduk, Bu. Baru duduk langsung nupiji belakangnya. Nupiji kepalanya. Baru nucuci kakinya pakai air hangat. Maaf Kak, ma. Ada tuk uangku sembunyi di sadel motor. Makanya bahagiakan suami. Bayangkan, Bu, bagaimana suami mau semangat, baru pulang tidak nusalam, tidak nusalim, tidak nuperhatikan. Nah lihat istrinya hilang memang di semua semangatnya. Bagaimana tidak hilang semangat, Bu? Baru nalihat istrinya itu terus tidak step na pakai 7 tahun mi bawa ikan kering, mama. Nangkat tangannya naik dari robe sampai belakang. Bagaimana tidak rusak? Coba. Itu bapak-bapak, Bu, moton itu kodon dihargai. Siapa yang berani cari duit di luar sana, cari nafkah, mencarikan nafkah untuk anak istrinya? Siapa? Panas matahari, terbakar kulit, tambah hitam, tidak perawatan. Siapa, Bu? Bapak-bapak. Betul, bapak-bapak. Turun hujan, kehujanan, menggigil kodong terbungkus dalam keringinan, kadang baju yang basah kering di badan, atau dia pulang dalam keadaan basah kuyup. Tengah malam tidur kesakitan, menggigil, bangun batuk-batuk, tidak pandai mengeluh sama istrinya. Siapa itu, ibu? Siapa? Bapak-bapak. Betul, bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. La 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 la. La 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 la. Selesai, ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kadin angka ki baru kasih jatuh ki. Ya itulah namanya kita saling menghargai. Yang penting doamu, ad-du'a silahul mu'minin, doa senjata bagi orang-orang beriman. Ustaz, apakah saya bisa mendapatkan lagi anak yang soleh? Insya Allah. Setiap manusia bangga kalau punya anak yang sakit orang tuanya, napiji kodong mamaknya, napiji bapaknya, napiji kakinya sambil baca ayat Ar-Rahman 'allama al-Qur'an
khalaqal insan 'allamahul bayan. Bangun kau. Hargailah waktu berada di sampingnya. Kelak di saat kalian ingin berada di sampingnya berlama-lama, pada saat itu kau hanya menemukan tubuhnya yang terbaring kaku, tak lagi bernyawa. Di saat itu kau hanya bisa memeluk tubuh orang yang kau cinta itu dengan air mata. Padahal di saat masih dia ada di sampingmu, kita masih banyak menyanyiakan waktu berada di sampingnya. Sesungguhnya di saat dia sakit, kita temani, kita rawat. Jadi itulah orang tuamu, orang hebat. Di saat kalian sakit menangis tengah malam pun